Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akang teteh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka kegiatan coaching klinik pelatihan tilawah pertama pada hari ini dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sepina Nur Salsabila selaku moderator pada kegiatan hari ini. Dan untuk akang teteh sekalian yang bisa on-cam, harap on-cam ya agar kegiatan dapat berlangsung secara lebih efektif. Untuk acara selanjutnya, marilah kita mulai coaching klinik pelatihan tilawah yang pertama pada hari ini, yaitu di pemateriannya oleh kakak tingkat kita sendiri, yakni Akang Fikri Muhammad Azka. Dan sebelum ke pematerian, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, karena pada dasarnya tak kenal maka tak aruf. Berikut adalah biodata beliau. Nama Fikri Muhammad Azka, tempat tanggal lahir 16 Oktober 1997, alamat rumah di Jalan Tawangsari, Gang Nuria nomor 18, RW 2 RT 2, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Alamat saat ini di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229, Universitas Pendidikan Indonesia, Asrama Masjid Al-Furqon UPI Bandung. Riwayat pendidikan beliau, RA Baitur Rahman, SDN Kundang Uyah 1 Cikdas, SMPT Ar-Risalah Ciamis, SMA Negeri 2 Tasikmalaya, Pondok Pesantren Citanjung Ciamis, Pondok Pesantren Al-Mubarak Tasikmalaya, Pondok Pesantren Qiraatus Sab'ah Kundang Garut, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Dan saya juga mau ngingetin lagi kepada teman-teman sekalian untuk menyiapkan peralatan tulisnya dan mushafnya, dan kalau bisa di-record juga agar pematerian dapat berlangsung secara maksimal. Tanpa berlama-lama, langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan kepada Akang Fikri Muhammad Azka. Mangga, Kang. Hapus. Silakan. Oh, cek dulu. Ini saya komisan masalahnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita memulai ya pelatihan tilawah pada kesempatan yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomahan kepada kita semua dan juga senantiasa memberikan kemudahan dalam kelancaran acara ini. Tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan insyaallah juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya pengen teman-teman on cam ya, kalau misalkan nggak ada halangan, supaya saya tahu wajah-wajahnya, karena mungkin pelatihan ini juga tidak akan berlangsung 1 hari 2 hari.
melainkan sampai Oktober ya kalau nggak salah. Jadi setidaknya saya pengen tahu muka-muka teman-teman biar lebih kelihatan semangat dan cerianya ketika berlatih. Dan mudah-mudahan kita juga akan senantiasa berlanjut untuk pelatihan ini hingga Oktober nanti. Baik, yang gak halangan boleh untuk on cam supaya saya tahu wajah-wajahnya. Karena terbilang saya itu jarang terlihat di kalangan anak-anak IPA itu, apalagi adik tingkat, saya itu jarang terlihat. Makanya mungkin saya agak asing lihat teman-teman yang mengikuti tilawah pada sore hari ini. Mudah-mudahan ketika nanti saya bertemu di jalan, mungkin bisa untuk menyapa teman-teman ya. Baik, sebelumnya di sini ada yang udah pernah belajar tilawatil Quran kah? Mungkin ada yang pernah gitu dulu di pondoknya? Mungkin ada ya, mungkin ada. Gak semuanya belum pernah, tapi pasti ada. Mungkin malu mengakui ataupun apa ya. Yang jelas kita di sini semuanya akan berlatih tilawatil Quran mulai dari dasar, nggak insya Allah nanti sampai kepada puncak yang menurut para ahli qiraah itu adalah sesuatu hal yang sulit, yaitu berkenaan dengan menyambungnya irama Al-Quran bersamaan dengan hukum tajwid yang kita kuasai. Baik, yang pertama saya hanya ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu, ya, pengenalan terlebih dahulu sebelum kepada praktek. Yang pertama, tilawatil Quran itu dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua. Mengapa dibagi menjadi dua? Karena memang ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah adanya murattalul Quran. Nah, murattalul Quran ini adalah biasa yang suka dilantunkan oleh para imam ketika melaksanakan sholat berjamaah. Baik itu ketika mungkin teman-teman sering lihat ya di YouTube ada Ustadz Muzamil, terus ada Hanan Ataki, ya. Itu adalah murattalul Quran. Jadi untuk murattalul Quran sendiri, mungkin teman-teman yang sering mendengarkan itu lambat laun akan bisa, karena memang tidak terlalu membutuhkan persiapan dan skill yang mumpuni, tetapi hanya dibutuhkan kebiasaan dalam mendengarkan dan memperhatikan irama-irama Al-Quran. Itu yang pertama adalah murattalul Quran. Dan siap-siap saja ya, mungkin nanti di sesi akhir saya akan bertanya kepada teman-teman secara acak atas apa yang sudah saya sampaikan. Itu yang pertama ya, murattalul Quran. Jadi catat baik-baik. Lalu yang kedua adanya muzawwadil Quran. Nah, muzawwadil Quran ini adalah yang akan kita praktekkan, baik itu pada kesempatan hari ini maupun nanti di hari yang berikutnya. Itu adanya muzawwadil Quran. Nah, muzawwad ini tentu sangat berbeda seperti halnya murattal yang sering kita dengarkan. Tadi mungkin oleh panitia sebelum acara ini dimulai, tadi ada yang ngaji kan. Nah, itu adalah bacaan contoh dari muzawwad. Dan kita nanti akan berlatih mengenai bagaimana teknik membacakan ayat suci Al-Quran secara mujawwad, dan juga bagaimana tekniknya supaya mendapatkan nafas yang panjang, juga suara yang mumpuni. Mungkin seperti itu ya. Karena pada dasarnya ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, tidak boleh hanya merasakan enak diri sendiri saja. Mengapa demikian? Karena orang lain pun mendengarkan. Karena jin pun mendengarkan. Wa il sorofna ilaika nafarom minal jinni yastami'una al-Quran. Jadi yang mendengarkan Quran itu bukan hanya manusia. Maka dari itu kita sebagai pembaca wajib memiliki lantunan bacaan yang sangat menarik didengarkan orang. Artinya menarik di sini adalah bukan harus merdu, tetapi memiliki bacaan yang indah. Baik itu dari segi makhraj, dari segi lagu dan juga suara.
Maka teman-teman di sini alhamdulillah harus bersyukur karena diberikannya kesempatan untuk berlatih. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana contohnya? Saya akan contohkan untuk murotal sendiri, mungkin teman-teman juga sudah sering mendengarkan ya. Untuk murotal sendiri kurang lebih seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah murattal. Mungkin teman-teman sering mendengarkan. Nah, beda lagi dengan muzawwad yang akan kita pelajari bersama, baik itu kesempatan pada kali ini maupun di hari berikutnya. Ya, untuk muzawwad seperti ini kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah muzawwad yang akan kita pelajari ya. Insya Allah nanti akan saya berikan tekniknya sedikit demi sedikit supaya teman-teman paham. Nah, itu adalah contoh dari murotal dan juga muzawwad. Seperti itu ya. Baik teman-teman, mungkin sekarang saya minta kepada teman-teman untuk membuka mushafnya. Buka surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 100 Al-Baqarah ayat 153. Al-Baqarah ayat 153. Boleh teman-teman dibuka. Al-Baqarah ayat 153. Ya. Udah semuanya dibuka ya. Baik, saya akan langsung praktekkan sistemnya. Saya membaca, ya nanti teman-teman mengikuti apa yang sudah saya contohkan. Nanti teman-teman ikuti. Baik, saya dulu, nanti baru teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk lagu yang pertama, ini adalah lagu Bayati. Tadi kalimat ta'ud itu adalah lagu Bayati. Lagu Bayati adalah lagu yang biasa digunakan untuk perawalan, permulaan. Jadi baik itu ta'ud maupun bismillah biasanya adalah Bayati. Ingat-ingat ya. Bayati itu semuanya ada 7. Dicatat baik-baik. Yang pertama ada Bayati asli. Lalu yang kedua ada Bayati koror. Yang ketiga ada Bayati nawa. Yang keempat ada Bayati husaini. Yang kelima ada Bayati jawab. Yang keenam ada Bayati jawabul jawab. Dan yang ketujuh adalah Bayati syuri. Sekali lagi, yang pertama ada Bayati asli. Yang kedua ada Bayati koror. Yang ketiga ada Bayati nawa. Yang keempat ada Bayati husaini. Yang kelima ada Bayati jawab. Yang keenam ada Bayati jawabul jawab. Yang ketujuh ada Bayati syuri. Ingat-ingat ya teman-teman. Nanti bila ada kesempatan, saya di akhir sesi akan tunjuk secara acak. Jadi pengen mengetes.
Siapa yang fokus, siapa yang berniat berlatih, siapa yang enggak. Nanti ketahuan. Kayak gitu ya. Tadi ta'ud adalah lagu Bayyati. Lalu Bayyati yang mana ini ta'ud? Kalimat ta'ud yang tadi saya contohkan itu adalah lagu Bayyati asli. Ingat-ingat ya. Untuk kalimat ta'ud seperti apa yang sudah saya contohkan itu adalah Bayyati asli. Sekali lagi saya contohkan supaya teman-teman dapat mengingat pola lagunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk, bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini adalah lagu Bayyati asli. Bayyati asli itu memiliki karakter dari segi suara ya. Kalau dari segi suara, Bayyati asli itu memiliki karakter nada rendah. Jadi teman-teman usahakan ketika membacakan salah satu ayat dengan tingkatan lagu Bayyati asli, maka gunakan nada serendah-rendahnya. Gunakan nada serendah-rendahnya. Mungkin bagi laki-laki, gunakan suara dada. Yang bisa dirasakan oleh kita mungkin suaranya agak ngebas gitu. Nah, ini cocok sekali digunakan dalam melantunkan ayat suci Al-Quran yang menggunakan lagu Bayyati tingkatan asli. Nah, jadi sampai sini paham ya teman-teman bahwa yang pertama adalah lagu Bayyati. Jadi nanti kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa Bayyati? Karena memang biasa digunakan pada perawalan lagu. Nah, kita di sini baru perawalan. Ini belum ada apa-apanya. Dibandingkan dengan nanti, mungkin tingkatannya akan lebih berat lagi. Seperti itu. Coba sebelumnya, saya pengen ini nih, pengen ngasih kesempatan buat teman-teman. Coba ada yang mau mencoba agak? Berani untuk mencoba? Ayo. Takut itu jangan dulu didahulukan. Coba aja dulu. Ada yang mau mencoba gak? Oke, biar ada yang mau nyoba ya, biar ada yang mau nyoba. Saya mau kasih dulu cerita nih, biar teman-teman pengen mencoba. Dulu saya itu ketika mondok, meskipun riwayat pendidikan dalam pesantren itu saya lumayan lah gitu ya, ada. Meskipun nggak terlalu banyak kayak orang, tapi lumayan. Dan itu semuanya adalah pesantren Al-Quran. Ingat ya, pesantren Al-Quran semuanya. Di mana yang mempelajari tilawatil Quran, lalu murotal, tafsirnya, dan segi-segi yang lain. Waktu itu saya itu tergolong santri yang nakal. Tergolong santri yang nakal. Ya. Tapi waktu itu teman saya ada satu orang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa dia dalam bertilawahnya itu sangat bagus. Suaranya sangat bagus. Hingga akhirnya saya kepanasan. Saya pengen nyoba. Karena waktu itu eksistensi itu sangat dikejar sekali sama orang. Sangat dikejar sekali. Pengen diaku sama orang. Akhirnya ngelihat temen yang namanya Asep Pajar waktu itu. Saya pengen bisa. Gak mau kalah saya. Akhirnya apa? Ketika Asep Pajar waktu itu berlatih, nah, saya selalu memperhatikan itu gimana sih sampai bisa napasnya panjang, suaranya panjang. Pada waktu itu saya nakal. Tapi karena eksistensi yang dikejar, makanya saya pengen bisa. Meskipun pada awalnya niatnya kurang bagus. Nah, sampai akhirnya waktu itu berkumpul semuanya. Ustadz itu mengumpulkan santri untuk belajar tilawatil Quran. Pada pertemuan pertama loh. Pada pertama saya gak bisa apa-apa, suara pas-pasan, nada juga belum bisa. Ustadz mencontohkan, lalu Asep Pajar ditunjuk, ya pasti bisa lah beliau. Karena beliau itu memang punya keturunan, sampai akhirnya dia itu berlatih terus-menerus, memiliki titel juara juga, dan
terhitung di pesantren itu dia sangat luar biasa dalam hal tilawatil Quran. Nah, waktu itu ya sukses-sukses aja. Saya Fajar teman saya sukses-sukses aja. Karena beliau bisa ada basicnya. Saya waktu itu ketika gak ada basic sama sekali, ya Ustadz itu menawarkan siapa yang mau mencoba, siapa yang berani. Akhirnya saya langsung acungkan tangan, tadi saya coba tadi. Meskipun saya gak bisa, saya coba. Akhirnya saya nyoba. Ya Ustadz itu waktu itu geleng-geleng kepala ya, karena kok ini anak siapa gitu, gak kenal sama sekali, terus ketemu di MTQ gak pernah. Ya, sampai akhirnya memuji keberanian saya waktu itu, menghargai keberanian saya karena memang keberanian itu adalah salah satu faktor yang dapat menjadikan seseorang itu sukses, baik itu dalam bidang tilawatil Quran maupun yang lain. Waktu itu saya mencoba pertama kali, iya pasti diketawain karena memang lagunya fals, suaranya jelek, dan ya gitulah, napas jelek. Hingga akhirnya saya diketawain, tapi waktu itu mendapatkan hikmah. Sampai sekarang saya terus istiqomah berlanjut untuk berlatih. Tapi teman saya yang namanya Asep Fajar tadi, beliau berhenti. Sampai sekarang nggak latihan lagi. Hikmahnya apa? Yang penting berani dulu, jangan mengandalkan bisa. Tapi berani dulu. Selagi berani mencoba, nanti di kemudian hari kita akan menjadi orang yang berubah. Yang awalnya gak bisa, nanti menjadi bisa. Makanya teman-teman coba sekarang, siapa yang berani buat mencoba? Ya ada gak yang mau mencoba? Kalau misalkan gak ada yang mau mencoba, saya tunjuk secara acak. Saya Kang. Ya, boleh. Siapa namanya? Perkenalkan. Boleh di on cam kan gak? Sebentar Kang, cari cahaya dulu Kang. Ini agak gelap di kamar soalnya. Boleh. Ya coba. Tadi Siapa yang namanya? tahu ya Kang? Siapa namanya? Syaifan Kang. Syaifan. Syaifan ya, program studi ilmu pendidikan agama Islam. Gelap. Oh ya, coba. Boleh dicoba. Tahu saja Kang. Ya, tamat aja. Saya contohkan dulu atau mau langsung aja? Boleh Kang dicontohkan dulu Kang. Contohkan dulu. Nek ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Nah, udah bagus ya. Tinggal dibulatkan suaranya. Tinggal dibulatkan, tinggal dikasih power. Kalau misalkan lagi nikahan gitu ya, kita dengar ada selawat itu, kayak rasanya kurang kalau misalkan treble sama bassnya itu nggak dinaikin. Nah, ini udah bagus ini. Udah bagus. Udah ada dasar, udah ada basic. Tinggal ditambah powernya, Evan. Tinggal dibawa tambah power sama bassnya. Lebih bulat lagi nanti suaranya. Dengan latihan terus-menerus itu akan menghasilkan suara yang lebih sempurna. Baik, sekarang ada lagi yang mau mencoba gak? Ada yang mau mencoba lagi gak? Sekarang saya minta dari perempuan aja. Ada nggak yang mau mencoba dari perempuan? Kalau enggak saya tunjuk nih. Saya tunjuk aja ya. Oke, perempuan nih. Ini kayaknya saya tahu nih, ini Sinta nih. Sinta pernah ikut ini ya, pernah ikut apa MTQM Murotal ya. Ya, Kang. Nah, ya saya soalnya ingat betul. Coba Sinta bisa dikasih contoh nggak ke teman-teman? Seperti apa yang udah saya contohin tadi. Tahu saja, Kang. Ya, tahun aja. Boleh contohin lagi, Kang? Sama Kang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allah. Ya, alhamdulillah tuh kan. Nggak saya marahin kan. Jadi teman-teman yang mau mencoba, coba aja. Nggak bakalan diketawain, nggak bakalan dimarahin. Yang penting berani aja dulu. Satu lagi ya, kalau misalkan nggak ada yang mau mengajukan diri, satu lagi saya tunjuk. Ada nggak? Saya yang coba kan. Nah, siapa namanya? Rio Kang. Ya, Rio boleh. Coba, mau dicontohin mau langsung nih. Contohin dulu Kang. Contohin dulu. Ya boleh, Iya. boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yo, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Pada bagus-bagus ini sebenarnya. Tinggal dipoles saja sedikit. Kita ikut latihan secara konsisten, insya Allah akan lebih bagus lagi. Ini teman-teman yang belum mencoba, nah, mungkin nanti di akhir sesi bisa jadi korban oleh saya ditanya. Hanya persiapkan mental aja. Bareng sama saya itu harus persiapkan mental pokoknya. Nah, jadi tadi itu adalah lagu Bayyati Asli ya, dari kalimat ta'ud. Kita lanjut ke Bismillah. Tadi ta'ud ya. Kita lanjut ke Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohin lagi biar teman-teman ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau udah bisa, udah ketebak dasarnya, bisa pakai variasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa pakai variasi. Tapi sekarang kita pelajari dasarnya dulu aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk kalimat ta'ud dan bismillah itu sama-sama lagu Bayyati Asli. Ya, kita belum masuk ke Bayyati Quror. Kalau teman-teman sudah bisa membayangkan baik itu dari ta'ud dan bismillah yang menjadi bagian dari lagu Bayyati, kalau misalkan udah kebayang, insya Allah ke
lagu berikutnya itu pasti bisa. Ya, mungkin teman-teman kalau misalkan pengen cepet bisa, ya nanti dengerin aja ya apa namanya di YouTube suka banyak, atau mungkin nanti kalau misalkan butuh rekaman secara audio, nanti saya bisa mungkin nanti dikirim ke Faisal, nanti Faisal sebar ke teman-teman yang lain, insya Allah kalau misalkan membutuhkan nanti insya Allah. Jadi kalau misalkan teman-teman sering mendengarkan, sering latihan, insya Allah nanti bakal bisa. Apalagi nanti itu semakin hari kita akan mendapatkan materi yang akan semakin sulit. Ya, ini sebenarnya mempelajari tilawatil Quran itu nggak sulit, nggak mudah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman konsisten untuk berarti, insya Allah akan mudah. Contoh misalkan ada yang tipenya itu ada yang rendah, ada yang naik 1 tingkat, ada yang naik 2 tingkat. Contoh misalkan gini, untuk yang naik 1 tingkat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, itu adalah 1 tingkat. Nah, nanti teman-teman akan menemukan pola lagu yang seperti ini. Lalu ada yang kedua adalah tingkatannya itu bertingkat gitu ya, naiknya bertingkat. Contohnya misalkan kayak gini. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman nanti akan menemukan. Nah, setelah tadi dipraktekkan, mungkin teman-teman akan merasakan suara yang kurang enak. Ya. Maka di sini saya akan memberikan tips. Yang pertama, tipsnya adalah supaya teman-teman mendapatkan kualitas suara yang baik. Tips yang pertama adalah sering latihan, itu sudah pasti. Tips yang pertama adalah sering latihan. Ini yang pertama. Nah, latihan terbaik itu kapan, Kang? Latihan yang terbaik adalah setelah sholat subuh dan juga setelah sholat asar. Jadi sekarang ya, ini waktu terbaik untuk latihan. Waktu yang terbaik untuk latihan. Jadi kalau misalkan teman-teman sering berlatih pada waktu ba'da asar seperti ini setiap harinya, maka teman-teman nanti akan mendapatkan kualitas suara yang sangat baik. Ya. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena apabila teman-teman konsisten untuk latihan, nantinya teman-teman akan terbiasa membayangkan pola lagu yang sudah saya contohkan tadi. Setelah membayangkan, teman-teman nanti akan tahu bagaimana cara teknik mengeluarkan suara. Meskipun secara teori itu ada, tapi pada akhirnya, pada kenyataannya, teman-teman hanya bisa mendapatkan teknik suara yang menurut teman-teman baik itu sesuai dengan pengalaman, bukan sesuai teori. Oke lah, secara teorinya seperti ini. Untuk mendapatkan suara yang panjang, dengan napas yang panjang, itu teman-teman membutuhkan teknik pernapasan perut. Caranya seperti apa, Kang? Caranya adalah teman-teman tarik nafas lewat hidung. Setelah lewat hidung,
napas yang sudah dihirup itu disimpan di dalam perut. Contoh ya, kita tarik lewat hidung, setelah ditarik, simpan di dalam perut. Nah, kalau udah terasa perut teman-teman lebih keras dibandingkan kondisi normal pada sebelumnya, ini berarti pernapasan perut yang teman-teman lakukan itu sudah sukses. Hanya saja belum diolah menjadi vokal suara. Nah, lalu mengolah vokal suaranya seperti apa? Dengan latihan. Karena kalau misalkan tidak latihan, maka teman-teman akan mendapatkan kualitas suara seperti teman-teman sedang BAB. Itu keluar suaranya itu kayak gitu. Jadi belum halus, belum diolah menjadi vokal yang bagus. Nanti teman-teman akan pada awalnya akan mendapatkan suara yang seperti ini. Bismillah. Nah, kayak gitu. Jadi terlalu nekan kayak teman-teman mau BAB. Nah, ini sering dijumpai oleh kawan-kawan yang baru pertama kali latihan. Dulu juga saya seperti itu. Tapi teman-teman jangan malu untuk mengeluarkannya. Karena nanti akan terbayarkan dengan suara yang insya Allah akan menarik perhatian orang. Bukan berarti kita akan pamer. Tetapi hanya ingin melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suara terbaik. Karena ini adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ya, jadi siapapun yang membaca Al-Quran, maka gunakanlah suara terindahmu. Ini adalah sesuai dengan sabda Nabi. Makanya kita berusaha untuk melatih suara kita demi mendapatkan suara yang bagus. Dan tidak lupa juga dengan bacaan tajwidnya. Ya. Nah, tips yang pertama tadi adalah latihan. Ya. Tips yang kedua adalah teman-teman dimohon untuk mengurangi makanan-makanan yang berminyak. Dan memang ini harus dihindari. Ya. Mengapa demikian? Bukan berarti hal itu dapat mempengaruhi pada suara secara total ya. Tetapi menjaga kualitas suara yang teman-teman punya. Istilahnya mengurangi kesempatan tenggorokan itu untuk serak. Ini akan kecil resikonya kalau teman-teman mengurangi makanan-makanan yang berminyak. Lalu yang ketiga berikutnya adalah menghindari minuman-minuman yang dingin, yang es. Boleh, silahkan teman-teman. Saya tidak melarang. Tetapi dikurangi. Ya, hal ini jelas sangat berpengaruh sekali ya terhadap performa suara teman-teman. Apalagi dulu saya pernah tuh waktu nikahan gitu ya, ada pernikahan. Saya diundang menjadi pembaca ayat suci Al-Quran waktu itu. Ini saya baca karena saya terlalu banyak terlalu banyak minum es waktu itu. Terlalu banyak minum es, terus merokok juga. Dan waktu itu dikasih sama panitianya makanan-makanan yang terlalu berminyak. Akhirnya apa? Ya mendapatkan suara yang kurang maksimal. Ini bukan berarti bukan berarti menjadi perusak tenggorokan, bukan berarti. Justru yang lebih bagus itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan performa suara kita untuk dilatih. Ya, dengan cara ngaji secara rutin ataupun yang lainnya kayak gitu ya. Ya, kita sekali lagi praktekkan ta'ud yang tadi. Saya contohkan, teman-teman nanti ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Itu ta'ud ya. Sekarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin untuk prakteknya saya hanya ingin memberikan ta'ud dan bismillah dulu. Ya. Sekarang saya hanya ingin memberikan gambaran sedikit untuk pertemuan selanjutnya, ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 153. Tugas teman-teman sekarang hanya memperhatikan saja dulu. Nanti mungkin untuk pertemuan berikutnya saya insya Allah akan praktekkan bersama teman-teman. Ya. Saya akan praktekkan dulu untuk ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Nah, untuk ayat yang ini yang saya tadi praktekkan adalah lagu Bayati Koror. Nah, mungkin nanti next time ya, insya Allah kita akan praktekkan bersama. Ya, mungkin inginnya hari ini sekarang, tetapi moderator mungkin panitia ini sudah mengingatkan saya untuk pematerian udah hampir habis ya. Tinggal tanya jawab katanya. Jadi insya Allah untuk minggu depan kita lanjut kembali, insya Allah. Mudah-mudahan nanti teman-teman terus latihan aja dulu untuk ta'ud dan bismillah. Nanti kedepannya saya akan berikan menuju ayat yang sudah saya siapkan. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan juga kepada MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kita dari perkataan maupun perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya. Pemateriannya nggak kerasa gitu. Udah sampai waktu yang hampir habis gitu. Saking asiknya gitu. Saking kerennya pemateriannya hari ini. Dan sekarang bisa dilanjutin sekarang sama sesi tanya jawab. Baik untuk Akang Teteh sekalian yang ingin bertanya, boleh di chat di kolom komentar dahulu. Mangga. Ya, langsung aja ya, boleh ke Akang Rio. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar? Ya, sudah ada. Saya izin bertanya, Kang. Ya, boleh. Bagaimana gitu cara mengatasi rasa malu? Jadi misalnya kita itu kan ditunjuk nih suruh baca Quran. Nah, namun di hati kita teh gimana ya? Gegerendel, jadi suaranya teh jadi jelek gitu kan? Jadi nggak kayak kalau lagi nggak diliatin orang mah beda gitu suaranya. Itu gimana cara ngatasinya ya, Kang? Ya, kalau mau mengatasi malu mah ke psikolog ya. Nah, nggak, saya canda aja, itu cuma selingan. Jadi untuk mengatasi rasa malu itu memang kita harus dibiasakan mengaji di depan banyak orang. Bukan berarti kita ria, bukan berarti kita ria, bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita pamer, bukan. Contoh misalkan gini ya, contoh kecilnya. Saya tidak menyarankan kepada teman-teman untuk mengaji di lampu lalu lintas juga, enggak. Tapi saya menyarankan kepada teman-teman ketika di rumah, coba ya ketika di rumah teman-teman latihan aja. Berlatih ngaji di depan mamah, papa, kakak, adik, dan juga anggota keluarga yang lain. Coba aja dulu. Biasanya yang pertama kali ngetawain itu sebenarnya bukan temen, bukan siapapun, tapi keluarga sendiri biasanya. Dulu saya pernah ingat banget tuh, waktu latihan,
Terus saya ditanya itu ya. Saya ditanya, "Ini cina naon latihan wae nih gandeng cina." Digandeng iya nih rek siap-siap ke mana? Terus saya jawab, mau lomba, disuruh pada lomba cita di orang perwakilan. Apa yang menjadi jawaban orang tua? Cuma nih kabelul maneh mah cenah ngaji ini tengenaheun kitu. Nah, di situ belajar mental. Ketika kita rasa malu itu menguasai diri kita, apalagi nanti ketika mau tampil, coba dulu ngaji di depan keluarga sendiri. Nanti yang akan ngomen pertama kali adalah orang tua sendiri. Nanti kalau misalkan udah berani di depan keluarga sendiri, baru ngaji di depan teman-teman. Maksudnya saya nggak mengajarkan ria ya, tapi teman-teman melatih keberanian, melatih menguatkan diri dari komenan yang jelek-jelek. Komenan netizen, komenan tetangga itu memang gila-gila semuanya. Itu terasa oleh saya sampai akhirnya saya pernah ngedon gara-gara pembicaraan yang kurang bagus lah ya, yang kurang bagus. Terus ngehina saya sampai enggak satu cina budak bawang mah kudu ngaji. Aino sok dibotak we di pesantren motong ngaji lah cina sok heueuh. Banyak yang kayak gitu. Nu botak mah geus we bebersih pesantren ulah ngaji. Mabal we mabal. Banyak yang kayak gitu dulu. Tapi ya saya pengen, meskipun niatnya waktu itu apa? Pengen ngalahin Asep Fajar. Bukan yang lain niatnya itu, pengen ngalahin Asep Fajar. Tapi yang jelas semua itu terbayarkan sampai sekarang. Ya, alhamdulillah bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Karena ilmu itu tidak akan manfaat apabila tidak disebarkan. Ya, seperti itu. Jadi mengatasi rasa malu, kembali lagi ya tadi, coba belajar untuk mengaji di depan keluarga sendiri. Setelah itu coba di depan teman-teman, dan setelah itu nanti beranikan diri ketika ada orang lain yang menyuruh kita untuk mengaji. Baik itu event pernikahan maupun yang lainnya. Seperti itu ya. Di samping kita harus terus latihan. Kayak gitu ya, Rio. Masih ada yang ditanyakan nggak? Ada nggak? Ya, untuk Rio sudah cukup jawabannya. Iya, terima kasih Kang. Oh ya, terima kasih. Baik, untuk yang lain boleh. Boleh yang lain kalau ada katanya. Boleh Teh Ayu Cica. Silmi Septiani itu yang mana? Saya Kang. Coba di on cam biar saya tahu. Aduh Kang, mohon maaf nggak bisa on cam. Oh, lagi ada halangan gitu ya? Ya, sedang berhalangan. Dalam keadaan yang sedang spesial ya. Masya Allah. Ya boleh, langsung aja bertanya. Tapi barusan Ayu, ya udah nggak apa-apa ya, langsung privilege dari pematerinya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya untuk kesempatannya. Ya, saya izin bertanya sih Kang, menarik banget ya pelatihan gitu, dan Masya Allah banget gitu. Mudah-mudahan bisa istiqomah gitu ya ikut pelatihannya. Mudah-mudahan juga amin, bisa. Amin. Ya, mudah-mudahan dihindarkan dari godaan bermain ya. Iya Kang. Ini Kang kan terkait murotal ya, terkait tilawah ini tuh kayak ada lagam-lagam khususnya gitu ya, kayak tadi ada bayati dan segala macam. Terus kan katanya nih dulu pernah dengar selentingan katanya kalau misalkan ngaji itu sebenarnya nggak boleh deh kayak gituin kan, jadi nggak sesuai itu kayak apa ya, kayak harokatnya yang harusnya 2 harokat. Terus apa ya? Putus-putus suaranya. Ya ada, sok ada. Oh ada. Okay. Ya kadang kan ada yang bilang katanya apa sih kalau misalkan 2 harkat jadi kayak berapa harkat gitu. Sebenarnya itu tuh bisa diatasi atau memang karena orang awam aja yang mikirnya tuh jadi kayak gitu. Jadi kayak nggak sesuai tajwid lah, panjang pendeknya jadi kayak ada yang dipanjangin, ada yang malah dikurangin. Pernah dengar sih terkait apa ya, bacaan Quran yang seperti ini gitu, kayak qari atau qari'ah seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, betul nggak sih Kang kalau misalkan kan kadang suara kita tuh kayak jadi serak gitu loh, kayak ada yang nahan gitu.
apa ya, jadi nggak plong gitu loh pas baca Quran gitu. Emang bener ya kalau misalkan bagusnya tuh digurah atau kayak gitu, pernah denger gak sih istilahnya? Atau biar suara kita apa ya, ya oke-oke aja lah kedengerannya gitu, minimal kayak nggak ada yang serak-serak di dalam tuh, kayak mana ya? Ayo Kang, nuhun pisan. Hei, ini pertanyaannya sudah banyak sekali yang pernah bertanya ke saya tentang hal ini. Nah, yang pertama, dalam muzawwad itu biasanya yang paling banyak di komen. Soalnya gini ya, ada kelompok yang hanya membolehkan murotal, muzawwad itu gak boleh. Karena terkait dengan tadi tajwid, terlalu panjang, gak sesuai harokat. Nah, yang harus diperhatikan adalah apa perbedaan dari murotal dan muzawwad. Setelah saya membacakan dengan cara seperti ini. Contoh, ini murotal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini muzawwad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba apa yang membedakan? Dari dua contoh tadi. Tempo ya. Tempo itu sangat berbeda. Ibarat seperti ini. Ada satu video yang memang diedit sedemikian rupa oleh editor supaya video itu berjalan lambat. Slow motion. Durasi yang sesungguhnya itu sama nggak? Yang sesungguhnya tanpa harus diedit dulu nih ya. Durasi yang sesungguhnya dengan video yang sudah di slow mo itu sebetulnya sama nggak? Secara sesungguhnya tanpa belum diedit. Itu sama. Satu sumber video yang sama. Kita pula sama seperti itu. Murotal dan muzawwad itu adalah satu sumber bacaan yang sama, tetapi berbeda tempo. Jadi dua harokatnya di murotal itu gak sama dengan dua harokatnya di muzawwad. Karena memang temponya dipelankan. Maka mau tidak mau, ketika dipelankan temponya, itu berarti harus menambah panjangnya harokat. Yang satu harokat di murotal itu harus berbeda dengan yang di muzawwad. Karena temponya yang berbeda. Paham ya sampai di sini ya? Jadi karena temponya berbeda, maka sedikit dipanjangkan. Contoh misalkan gini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Itu murotal. Maka kalau misalkan dikonversikan ke muzawwad, ini akan berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Itu beda karena temponya berbeda. Karena yang muzawwad itu lebih lembat, yang murotal itu lebih cepat. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah mengenai suara digurah. Apakah itu betul atau enggak? Digurah itu hanya satu metode yang membantu bersihnya tenggorokan dan pernapasan kita. Jadi tidak menentukan seseorang yang sudah digurah itu pasti langsung bagus. Yang awalnya jelek ketika digurah langsung bagus. Enggak. Apa yang menentukan? Latihan. Kalau sering latihan, mau orang itu merokok kek, mau orang itu makan gorengan kek, mau orang itu makan seblak kek, mau orang itu makan KFC 2 ember kek, atau mau makan ya apalah. Kalau dia latihan, maka nggak akan berpengaruh. Nggak akan berpengaruh. Ustadz saya, guru saya, Ki Haji Sidik Moyana,
beliau itu hampir setiap harinya itu begadang. Begadang loh, hampir setiap harinya. Karena mengurusi santri. Tapi apakah suaranya berubah? Semakin jelek, semakin tidak berkualitas? Enggak. Karena beliau sering latihan. Padahal makanan-makanannya itu, wah, makanan gorengan, bakso, dia antem aja semua. Es buah, terus apa lagi ya? Es-esan, beliau suka. Bahkan merokoknya itu kuat. Tapi yang menjadi catatan adalah latihan. Dan teman-teman juga jangan menjadi anggapan bahwa saya memperbolehkan semua itu secara bebas. Enggak. Saya hanya memperbolehkan teman-teman dengan batasan wajar menurut kapasitas tubuh teman masing-masing. Jadi ketika kapasitas tenggorokan teman-teman sudah menolak, efeknya serak, ya berarti teman-teman harus udahan makannya, cukupkan sekian dulu segitu. Jangan dilanjutkan. Nanti minggu depan lagi boleh makan dengan secukupnya. Saya tidak memperbolehkan teman-teman secara bebas. Tetapi ada batasan tertentu sesuai dengan tubuh masing-masing. Karena tiap tubuh seseorang itu kapasitasnya beda-beda. Kayak gitu ya. Jadi gak ada benernya anggapan di mana sudah digurah orang yang punya suara jelek langsung bagus. Enggak. Tapi ada proses latihan yang harus dilalui oleh kita. Setelah dilalui secara maksimal, maka akan melahirkan suara yang bagus. Jadi gurah itu hanya sebagai pendorong, sebagai faktor pendorong untuk seseorang mendapatkan suara yang jernih dan napas yang panjang. Di samping itu, karena gurah itu memerlukan biaya, maka saya akan memberikan tips selain gurah, dan ini sudah dijamin gratis. Teman-teman gak harus bayar. Apa tipsnya? Tipsnya adalah teman-teman coba isi air minum ke dalam gelas. Cukup ukuran yang segini. Nah, ukuran yang segini cukuplah. Teman-teman cukup menggunakan ukuran yang segini, isi air, lalu nanti tutupnya dibuka. Tutup ini dibuka, simpen di ruangan yang terbuka. Maksudnya yang bisa akses udara itu masuk ke dalam air ini. Malam diisinya. Nanti diminum setelah teman-teman bangun tidur. Tanpa harus gosok gigi dulu, tanpa harus kumur-kumur dulu, tanpa harus berwudu dulu, tanpa harus mencuci muka dulu. Pokoknya udah bangun tidur, masih mau ada goding di sini juga, gak apa-apa. Minum aja. Karena di situ kuncinya. Nanti tenggorokan itu akan mendetoks secara otomatis kotoran-kotoran yang ada di dalam tenggorokan dan pernapasan kita. Nanti teman-teman mungkin akan ngerasa gatal, terus akan ngerasa terlalu banyak lendir yang keluar. Nah, itu buang aja. Karena memang fungsinya untuk itu. Di samping itu teman-teman harus latihan. Nanti kalau misalkan sering berlatih, insya Allah akan melahirkan suara yang bagus. Kalau misalkan ada kesempatan dan ada rezeki, ya syukur-syukur boleh digurah. Emang gak terlalu mahal sekali ya untuk digurah, tapi alangkah baiknya kita untuk terus berlatih dulu. Nanti kalau misalkan sekiranya mental dan fisik kita sudah siap untuk digurah, maka boleh, gak ada salahnya untuk mencoba. Ya, tapi kalau pengen yang gratis, coba aja tadi. Air diisi ke dalam botol atau gelas, lalu diembunkan di malam hari. Nanti subuhnya diminum. Mungkin seperti itu. Masih ada yang ditanyakan? Baik, bagaimana Teh Silmi? Iya, terima kasih banyak Kang Fikri untuk jawabannya, nambah ilmu baru nih, dan terima kasih juga ya untuk kesempatannya. Mohon maaf buat Teh Ayu tertikung, tapi tidak maksud menikung. Makasih. Ya, alhamdulillah amin ya. Mungkin untuk Teh Ayu boleh nanti next ya buat bertanyanya, atau buat lebih jelasnya boleh nanti di personal chat mungkin ke Akang Nggak, boleh Fikrinya. satu lagi aja, nggak apa-apa. Berhubung, Nggak apa-apa, satu lagi aja. oh nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Sob. Oke. Yang Coba. pertanyaan Teh Ayu ya, Kang. Ya. Katanya malu, katanya. Jadi disampaikannya oleh saya. Ya, nggak apa-apa.
beliau izin bertanya, kalau belajar tilawah seperti ini berarti tahsinnya harus udah benar dulu ya. Kalau tahsinnya belum benar atau belum baik, harus lebih baik belajar tahsin lebih dahulu sampai tuntas atau ikuti saja latihan tilawah ini. Gitu. Nah, nanti saya minta ke panitia bikin survei dulu ya. Bikin survei dulu. Berapa banyak teman-teman yang udah merasa lancar membaca Quran dan berapa persen teman-teman yang belum lancar. Nah, nanti yang sudah lancar dan yang belum lancar ini nanti dilihat paling banyak itu yang udah lancar atau yang belum. Kalau misalkan yang paling banyak itu udah lancar, maka saya akan lanjutkan metode Muzawadil Quran ini. Tapi kalau misalkan ternyata masih banyak yang belum lancar, saya akan ganti dulu metodenya ke metode tahsin. Supaya teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan bacaan yang lebih sempurna. Nanti kalau misalkan udah sempurna, insya Allah akan kembali lagi ke metode tilawatil Quran, ya, Muzawadil Quran ini. Baik, mungkin seperti itu. Baik, mungkin dicukupkan aja ya Kang, soalnya waktunya udah melampaui batas. Ya, Baik, boleh. Tiba di penghujung acara. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baik, dari saya moderator pamit undur diri. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi oleh PDD ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.